Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 22 Oktober 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Kami hari ini boleh ada sebagaimana adanya karena Tuhan yang senantiasa terus memeliharakan akan kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang akan kami renungkan pada hari ini. Kami telah siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia pasal 50 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Yeremia pasal 50 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Firman Tuhan, Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Akan tetapi, aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di Karmel dan Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, di masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya. Dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tetap hidup. Demikian pembacaan kita. Amin. Tema untuk bahan renungan kita pada hari ini, kasih Bapa. Dalam bahasa Toraja, kamasokananna puang. Dalam setiap penghukuman selalu ada anugerah peringatan yang mendahulunya, dan selalu ada janji anugerah pemulihan dari Tuhan. Inilah kebesaran kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Walaupun berkali-kali bangsa pilihan Tuhan, yakni bangsa Israel, mengingkari perjanjian yang kekal, namun pemulihan dari Tuhan juga senantiasa terus dinyatakan. Inilah kasih dan keadilan Tuhan, memulihkan manusia dari dosa dengan tetap menghukum dosa. Walaupun Tuhan pasti menghukum dosa, namun melalui penghukuman itu ia kembali memurnikan iman umatnya. Perjanjian Tuhan dan umatnya merupakan perjanjian kekal. Sekalipun umat Tuhan sering mengingkarinya, namun mereka tidak dapat membatalkannya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Perjanjiannya yang kekal tidak dapat menghalangi rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Melalui perintah, peringatan, penghukuman, dan pemulihan agenda penyelamatan dunia terus berjalan tanpa bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Sekalipun umat Tuhan yakni Israel dan Yehuda nampak telah hancur lebur dan hanya menyisakan reruntuhan dan puing-puing iman dalam pembuangan, namun sekali lagi rencana Tuhan tetap berjalan. Penghukuman dalam pembuangan hanyalah salah satu proses pemurnian bagi umat Tuhan untuk menemukan dan bertumbuh dalam iman yang sejati. Pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, pemurnian itu akan diwujudkan sejelas-jelasnya. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 20 pembacaan kita, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Hal ini sangat mungkin menunjuk kepada pengadilan Yesus Kristus sebagai Israel sejati, yang padanya tidak ditemukan dosa dan kesalahan, namun rela menanggung semua dosa dan kesalahan manusia. Melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini, terdengar panggilannya, "Aku mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi." Amin. Mari kita
berdoa. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, seperti dengan firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kehidupan kami juga terus akan mengasihi Engkau dalam sepanjang kehidupan kami ini, sehingga kehidupan kami senantiasa terus berkenan kepadamu. Berkati, lindungi kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah hari ini boleh kami lalui dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.